Baiklah, kita akan membahas tentang toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek berbahaya dari zat kimia pada kehidupan. Disiplin ilmu yang terkait antara biologi, farmakologi, biokimia, fisiologi, dan patologi. Pentingnya toksikologi makin meningkat seiring dengan makin banyaknya senyawa asing yang ditemukan. Xenobiotik adalah obat, pestisida, polusi, bahan kimia industri, dan bahan tambahan makanan. Nah, toksisitas adalah kemampuan suatu zat kimia atau xenobiotik dalam menimbulkan kerusakan pada organisme, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan. Substansi kontak dengan permukaan tubuh, misal melalui kulit, mata, mukosa, saluran cerna, atau traktus respirasi. Asas umum toksikologi meliputi 4 bagian, yaitu A. Kondisi efek toksik, B. Mekanisme efek toksik, C. Wujud efek toksik, dan D. Sifat efek toksik. A. Kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik adalah keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh, dan akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Kondisi efek toksik meliputi A. Kondisi paparan zat kimia, yaitu 1. Jalur paparan, 2. Lama atau kekerapan paparan, 3. Saat atau waktu paparan, 4. Dosis atau takaran paparan, 5. Jenis paparan, akut atau kronis. B. Kondisi subjek atau makhluk hidup, yaitu 1. Keadaan fisiologi, misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. 2. Keadaan patologi, misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. B. Mekanisme aksi efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui 2 cara. Yang pertama, toksik intrasel. Toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua, toksik ekstrasel. Toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Mekanisme efek toksik intrasel. Yang pertama, sifat langsung atau primer. Yang kedua, zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan disebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi, atau peroksidasi, dan sebagainya. Sebelumnya, tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan. Bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Wujud terjadinya perubahan adalah kekacauan biokimiawi, fungsional, dan struktural. Mekanisme toksik ekstrasel. Kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Gangguan akan disebabkan perubahan struktur atau fungsi sel. C. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Misalnya, perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan oleh perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural. D. Sifat efek toksik. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama reversibel atau terbalikan, 2 irreversibel.
tak terbalikkan. Ciri-ciri efek toksik terbalikkan yang pertama, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke dudukan semula. Yang kedua, efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Ciri-ciri efek toksik tak terbalikkan yang pertama, kerusakan bersifat permanen. Yang kedua, paparan berikutnya akan disebabkan kerusakan yang bersifat sama, memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Yang ketiga, paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Penilaian toksisitas. Definisi: penilaian toksisitas adalah penentuan potensi suatu bahan bertindak sebagai racun, keadaan di mana potensi tersebut mulai disadari dengan adanya ciri-ciri dari kerja dari racun tersebut. Penilaian resiko toksisitas, pengukuran secara kuantitatif kemungkinan efek gangguan yang diakibatkan oleh bahan toksik. Mengapa penting? Bagian dari pengaturan bahan-bahan toksik dan merupakan kontrol pada pembuatan, pengangkutan, dan pembuangan bahan-bahan kimia. Dilakukan setelah proses pengujian bahan-bahan toksik. Cara penilaian toksisitas. Informasi mengenai toksisitas suatu bahan kimia dikumpulkan dengan mempelajari efek-efek dari yang pertama, pemaparan bahan kimia terhadap hewan percobaan. Yang kedua, pemaparan bahan kimia terhadap organisme tingkat rendah seperti bakteri dan kultur sel-sel dari mamalia di laboratorium. Yang ketiga, pemaparan bahan kimia terhadap manusia. Tujuan penilaian toksisitas. Tujuan yang pertama adalah untuk mengungkapkan serangkaian efek akibat paparan toksikan dalam berbagai dosis untuk berbagai masa pajanan. Yang kedua, untuk menunjukkan organ sasaran, sistem, atau toksisitas khusus yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, sehingga penelitian ini merupakan sumber data utama untuk bagi evaluasi toksikologi. Toksikokinetik. Definisi toksikokinetik atau farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Terdiri atas sederetan proses yang sering disingkat dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi proses masuknya kenobiotika dari tempat kontak atau paparan ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Beberapa tempat absorpsi: mukosa saluran pencernaan, paru-paru, mukosa kulit. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. 1. Rute pemberian atau jalur paparan. 2. Konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Dan 3. Sifat kimia dan fisika dari kenobiotik. Distribusi: peristiwa di mana kenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari siklus sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan toksikan: protein plasma, liver dan ginjal, lemak, tulang. Biotransformasi atau metabolisme: pengaruh kenobiotik yang dikatalisa oleh enzim tertentu dalam sel hidup, yaitu merubah struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berada dari senyawa asalnya. Faktor yang mempengaruhi biotransformasi: intrinsik, Holt induksi enzim, inhibisi enzim, seks, efek umur, efek diet, efek kerusakan liver.
Ekskresi zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Beberapa rute ekspresi urin atau ginjal, ekspresi empedu atau hati, rute lain paru, saluran pencernaan, air susu, keringat, dan air liur.